Swastiastu. Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam acara Bahtera, Bahagia dan Sejahtera bersama saya Chandra Kardana. Kita akan membahas mengenai pembangunan di Provinsi Bali, di mana Gubernur Bali Wayan Koster ini selalu berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan di Provinsi Bali yang mengutamakan 3 hal, yakni kelestarian alam, manusia, dan juga kebudayaan Bali. Semua pembangunan di Bali ini dipusatkan menggunakan konsep pola pembangunan semesta berencana dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali. Prestasi-prestasi pembangunan di Provinsi Bali ini tercatat sebagai 44 tonggak peradaban menuju Bali era baru. Lalu apa saja yang menjadi prestasi dari Gubernur Bali Wayan Koster ini? Salah satunya adalah Pusat Kebudayaan Bali. Seperti kita tahu, sudah dimulai pembangunan Pusat Kebudayaan Bali yang terletak di Kabupaten Klungkung. Lalu seperti apa dan sejauh mana proses pembangunannya dan akan ada apa saja di tempat tersebut. Untuk membahasnya kita akan berbincang dan ngobrol dengan 3 orang narasumber saya yang telah hadir di studio. Langsung saja kita sapa. Yang pertama adalah Nyonya Putri Koster. Beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Swastiastu. Om Swastiastu, Chandra. Tampak cantik sekali ya. Ini saya dengar baru datang dari Lombok. Betul. Untuk fashion show juga ya. Ikut Limov. Ya, ini karya dari Taksu Design. Itu ada ajang jadi Lombok International Modest Fashion Festival. Jadi anak-anak desainer Bali ikut ke sana. Jadi ibu harus dong punya koleksi busananya. Ya, melestarikan budaya Bali juga salah satu. Ini bahannya tenun-tenun tradisional Bali semua. Oke, Bunda. Narasumber saya yang kedua adalah Bapak Insinyur Made Arca Iriawan MM. Beliau adalah kelompok ahli pembangunan pemerintah Provinsi Bali bidang infrastruktur. Swastiastu, Pak Arca. Swastiastu, Chandra. Ya, kita akan membahas nanti lebih jauh mengenai Pusat Kebudayaan Bali ya, Pak Arca. Narasumber saya yang ketiga adalah Dr. Engineering Insinyur Wayan Kastawan, STMA. Beliau juga merupakan kelompok ahli pembangunan pemerintah Provinsi Bali bidang infrastruktur. Swastiastu, Pak Kastawan. Saya ke Bunda dulu nih. Ini hampir 5 tahun. Betul. Gubernur Bali Bapak Wayan Koster ini memimpin Bali dengan, kalau saya bilang, segudang prestasi dan banyak pencapaian. Ini catatannya adalah besar gudangnya. Tergantung besar gudangnya. Tapi ini kita akan membangun juga sebuah pusat kebudayaan Bali yang besar, bukan begitu, Bunda ya? Ini Bunda ini juga bertugas, kalau saya bilang, memberitahu atau mensosialisasikan kepada masyarakat nih, ada loh pusat kebudayaan Bali yang bisa menampung kebudayaan Bali yang lebih besar. Sama seperti gudang, barangkali sebutannya juga bisa gudang juga nih, Bunda nih. Gimana, jadi, Bunda? Pertama nih kan, Chandra, jadi Ibu ingin memberitahu Pusat Kebudayaan Bali itu nama kawasan, nama itu ya. Bukan gedung ya? Iya, jadi nama kawasan. Jadi bukan diartikan bahwa kita memusatkan kebudayaan itu di situ. Kan ada di masyarakat beredar, kenapa Pak Koster memusatkan kebudayaan? Karena budayaan itu kantongnya kan di masyarakat. Iya, tetapi itu nama kawasan. Seperti halnya nih, Art Center itu taman budaya. Masa budaya ada tamannya? Itu kan nama tempat. Tetapi nantinya tempat yang begitu besar itu memang kita untuk melihat sari-sari dari kreativitas masyarakat seni, pengrajin, dan lain sebagainya yang terbungkus dalam kebudayaan yang merupakan kepribadian anak Bali, bisa kita lihat nanti di situ. Dalam bentuk apa? Misalnya ada gedung-gedung pementasannya, ada kemudian di sana itu ada museumnya, dan lain sebagainya itu. Nah, tugas Ibu sekarang, ketika ini masih berjalan, disusun, diprogram oleh Bapak Gubernur dengan kelompok ahli beliau. Jadi setelah ada 44 tonggak itu yang besar-besar. Sebenarnya yang dilakukan Bapak Gubernur dengan kelompok ahli dan jajaran beliau di pemerintahan itu sudah lebih dari itu. Barangkali sekarang sudah ada 55 atau nanti menjadi 66. Kalau lebih ada waktu lagi kan begitu. Nah, Nika, jadi 44 itu hal-hal yang besar. Ada yang diperbaharui, ada yang dimunculkan baru, atau ada yang kemudian sirna diangkat kembali. Jadi 44 tonggak itu mencakup, nanti Bapak Arca akan menjelaskan, itu terkait kebudayaan, kesehatan, infrastruktur, bahkan energi bersih, itu sesuai dengan visi beliau. Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Nah, tugas Ibu sekarang Niki menyampaikan itu, sebabnya Ibu datang ke TVRI mendampingi kelompok ahli dari Gubernur Bali untuk menyampaikan kepada masyarakat, ini loh yang sebenarnya. Karenanya kan mencari informasi yang benar, ya TVRI salah satu tempatnya, ya kan?
Itu jadi Ibu menyampaikan dari sini agar apa? Agar ketika masyarakat memahami, oh itu yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Jadi mereka bisa meresapi, lalu membangkitkan kesadaran dalam diri, lalu saya sebagai masyarakat Bali apa? Nah, ketika ini yang dilakukan oleh pemimpin kita, masyarakat Bali pastinya bersinergi mendukung dari tempat kita masing-masing, mensukseskan segala program. Ada perda juga di dalamnya, ada pergub di dalamnya. Itu masyarakat mesti berpartisipasi aktif, ikut bergerak, mendukung, mensukseskan apa yang menjadi programnya pemerintah. Nah, hal kecil yang Ibu lakukan pertama mensosialisasikan. Jadi dengan memberikan pemahaman, mungkin suatu hari Ibu masuk ke tengah masyarakat, jadi ingin mengaplikasikan ini loh dalam bentuk pergub misalnya. Jadi bagaimana mengelola sampah, bagaimana kita tidak memakai plastik agar lingkungan kita ini menjadi bersih dan nyaman untuk masyarakat keturunan kita ke depannya, seperti ini Kak. Jadi kalau kita tidak tahu bagaimana kita mau melaksanakannya, pertama harus tahu dulu agar tahu kami datang untuk memberikan informasi yang benar dan tepat. Ya, hal kecil yang tampaknya akan menjadi besar ini betul, karena kan pembangunan ini sesuatu hal yang sudah dilakukan pemerintah, tapi harus diketahui dan dinikmati tentu saja demi kesejahteraan masyarakat. Nah, satu lagi Chandra, begini kan ada yang bilang daripada anggaran itu kenapa sih bikin bangunan banyak-banyak, bikin gedung banyak-banyak? Kenapa itu, Bunda? Nah, itu. Jadi itu fasilitas, sarana prasarana itu penting. Tidak hanya uang secara langsung yang diberikan ke masyarakat akan meningkatkan perekonomian, tetapi dengan sarana prasarana. Sekarang misalnya Pusat Kebudayaan Bali, di situ akan hadir kesenian-kesenian, karya-karya kerajinan, ada Bali International Convention Center misalnya. Di situ apabila di-manage dengan baik sesuai dengan ilmu manajemennya, itu akan mendatangkan penghidupan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang hadir di dalamnya. Ketika ada Bali Expo, jadi yang punya kerajinan di situ akan ada ada pasar, ada bayarnya yang datang. Itu kan bisa meningkatkan gairah perekonomian, mengangkat kelas dari para UMKM kita begitu. Jadi penting, bangunan itu penting. Ibaratnya para penari, beri dia panggung, ya kan? Nah, jadi kalau penari nggak diberi panggung, bisa sih nari di bawah pohon, misalnya. Ya, tetapi kan kesian. Di situ aja menampilkan eksistensi, nanti melestarikan budaya juga. Kalau ada penari, ada panggung yang bagus, kita datangkan penonton, jadi penari bisa mendapatkan penghidupan dari dia menari. Begitu ibaratnya, hal kecilnya. Jadi itu penting. Pusat Kebudayaan Bali sungguh penting dan tidak dirasakan sekarang. Sekarang para pemimpin bersusah payah membuatnya. Puluhan tahun kemudian akan dirasakan oleh anak cucu kita bahwa mereka dapat melestarikan, dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dari melakukan kegiatan-kegiatan sebagai nak Bali sejatinya. Tidak hanya generasi sekarang, anak bahkan generasi cucu-cucu kita nanti ya Bunda ya akan merasakan bukan sekarang ini, karena sekarang masih proses pembangunan dan lama-kelamaan multiplier sebentar effect-nya ini Chandra kita dengerin baik-baik ini dari sekarang kita tanya ini Bunda, tadi sudah dibocorkan oleh Bunda apa-apa saja yang akan dibangun di Pusat Kebudayaan Bali, tapi saya lebih awal untuk tahu Pak, 44. Tadi Bunda juga udah membocorkan nih apa saja yang dibangun untuk kesejahteraan dan pergerakan ekonomi masyarakat Bali. Bisa dijelaskan lagi Pak apa saja atau fokus-fokus apa saja yang ada dalam 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru nih? Slogannya Pak Gubernur, Bali era baru begitu ya. Silakan Pak Arca. Ya, Chandra, jadi tadi sudah disampaikan visi Nangon Sabkerti Loko Bali itu menuju Bali era baru. Jadi Pak Gubernur itu melihat 3 dimensi utama itu alam, manusia dan kebudayaan. Jadi itu prinsip, itu ditata secara fundamental dan komprehensif. Jadi dalam 4 tahun kepemimpinan beliau, tadi Ibu juga sampaikan ada 44 tonggak yang dipilih. Sebenarnya yang dikerjakan banyak, yang dipilih. Nah, 44 tonggak baru itu kalau dilihat dari visinya beliau itu ada di 5 prioritas pembangunan semua. Tidak hanya melulu fisik. Jadi sesuai dengan alam, manusia dan kebudayaan itu. Jadi kalau boleh saya karena banyak saya harus lihat contekan. Nggak apa-apa. Jadi Pak, tapi nanti dijelaskan lebih lanjut lagi. Silahkan nyontek dulu, kita jeda istirahat. Masih ada waktu nih untuk lihat contekannya dulu ya. Dan pemirsa Anda jangan kemana-mana, nanti Pak Arca dan Pak Kastawan termasuk Bunda juga akan menjelaskan lebih lanjut nih. Apa saja sih yang sebenarnya menjadi prestasi pembangunan di Provinsi Bali. Anda jangan kemana-mana, tetap di Bahtera TVRI Bali.
TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bahtera di mana kita membahas mengenai pembangunan di Provinsi Bali, utamanya mengenai pusat kebudayaan Bali. Saya langsung ke Pak Arca. Ini saya dari Karangasem nih Pak, asalnya sudah merasakan salah satu pembangunan di tempat saya adalah kemarin di Besakih yang juga diresmikan oleh Gubernur Bali beserta Bunda juga hadir waktu itu saya lihat. Nah, selain di Karangasem ada di mana lagi nih Pak? Dan apa saja yang menjadi fokus dari pemerintah Provinsi Bali? Kalau kita lihat dari komponen 44 tonggak itu sebenarnya kita bisa bagi 5 dari program prioritas beliau. Jadi ada pangan sandang papan itu ada hampir 6 tonggak gitu. Ada bangga produk lokal Bali, ada harkat arak Bali, cita rasa garam Bali, pesona ndak Bali, Bali Pulau Organik, pelestarian tanaman endemik. Itu 6 di bidang pangan. Kemudian 8 di bidang pendidikan. Kemudian yang paling banyak itu di adat dan budaya, hampir 13. Jadi yang kita pakai ini keluaran dari tonggak peradaban itu hari penggunaan busana Bali dan lain sebagainya. Sekarang kita industri meningkat dan segala macam, kemudian si pandu beradat, pelindungan pura dan sebagainya, banyak hal ini. Kemudian pariwisata ada 3 di sini, keseimbangan bangunan antar wilayah, pariwisata berbasis budaya. Kemudian infrastruktur ada 10. Nah, pusat kebudayaan Bali dan Besakih kemarin itu kita bisa masukkan ke infrastruktur, tapi sebenarnya mendukung kebudayaan. Gitu. Ini tidak bisa dia berdiri sendiri, itu saling mengisi. Jadi satu infrastruktur sebelum mendukung pangan, mendukung kebudayaan dan mendukung pendidikan. Itu yang secara umum Pak Gubernur bisa sampaikan dalam 4 tahun 4 bulan kepemimpinan beliau. Kok 44 ini pas, ini kebetulan yang sangat pas ya. Karena beliau gaungkan itu akhir tahun lalu Ibu ya. Jadi 4 tahun 4 bulan beliau memimpin, 44. Sekarang sebenarnya sudah ada tonggak baru lagi. Undang-undang Provinsi Bali itu tonggak. Nah, itu tonggak fundamental itu. Dari tahun berdirinya Bali dulu kita masih pakai undang-undang RIS, ini udah tonggak baru. Kemudian ada Perda RT/RW yang baru. Ini banyak ini. Nanti beliau mengakhiri ini berapa bulan lagi tonggaknya pasti akan terus lagi bertambah begitu ya. Salah satu tonggaknya adalah pusat kebudayaan Bali. Tapi kenapa sih ini dirasa penting untuk membangun? Karena kan kita tahu nih Pak, ada Taman Budaya Bali. Kenapa kita perlu membangun yang seperti Ibu bilang yang lebih besar, mungkin bukan merupakan sebuah tempat pusat karena masing-masing kebudayaan, masing-masing wilayah punya pusat kebudayaannya masing-masing, tapi kenapa ini perlu dibangun? Ini banyak pertanyaan seperti ini, memang perlu di-clearkan. Jadi kita sudah punya taman budaya, luasnya 4 hektar, dan sekarang sedang event nih, sedang biasa. Masyarakat duyun-duyun ke sana, tetapi rupanya kok agak sempit ya, itu agak sempit. Itu dulu untuk kita longgar. Agak sempit, jarang kendaraan, dan parkirnya susah dan semuanya, dan kita ingin itu expand. Tapi di luar daripada itu, membangun pusat kebudayaan Bali tidak hanya untuk kebudayaan. Memang hulunya kita kebudayaan. Ini berawal dari permasalahan Bali, pembangunan Bali secara umum sebenarnya. Jadi Pak Gubernur sudah melihat sebelum beliau menjabat itu Bali ini terjadi ketidakseimbangan perkembangan antar wilayah. Antara Bali Selatan, Bali Timur, Bali Utara, Bali Barat. Jadi dalam misi beliau menerapkan visinya, menjabarkan visinya itu beliau akan menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru. Nah, perekonomian itu kan banyak, tetapi yang nendang itu sedikit gitu. Beberapa kawasan pariwisata sudah pernah dimunculkan tapi nggak nendang. Tetap aja Bali Timur, Bali Utara, Bali Barat tertinggal. Jadi timbul ide bagaimana kalau kita mengembangkan kawasan terpadu yang tagline-nya itu berbasis budaya. Jadi kawasan hampir 300 hektar itu kita astungkare kok ada kawasan yang tidak produktif terbengkelai selama 60 tahun. Itu semenjak Gunung Agung meletus tahun 3, sekarang 2003 pas ini 60. Itu begitu meletus, hancur semua, digali menjadi galian C dari tahun 2000 berhenti
seperti kubangan terhindarkan. Ini kenapa itu tidak bisa dikembangkan? Karena itu rawan bencana. Jadi secara aturan tata ruang itu nggak bisa dikembangkan, kecuali ada infrastruktur mitigasi bencana. Dan itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Itu yang Pak Gubernur siapkan lebih dulu. Jadi siapapun bisa mengembangkan itu kalau kawasan itu bencananya sudah dimitigasi. Ya. Bisa lihat kan dari Karangasem kan lihat kan sudah ada tiap hari Pak. Ada apa namanya Tanggul Tukadunde. Ya. Itu adalah pengendalian bencana. Barangkali itu juga yang jadi pertanyaan masyarakat Bali ya. Ini lahannya awalnya kurang produktif, tidak produktif malah belakangan tahun ini. Kemudian bisa dikatakan pernah ada dampak bencana di sana. Tapi justru kenapa pemerintah Provinsi Bali ini membangunnya di daerah tersebut? Begitu? Ini yang menjadi banyak pertanyaan. Kenapa membangun di daerah bencana? Apakah nanti hanyut atau gimana? Nah itu dia Pak. Ini sudah kita pikirkan dengan pemerintah Provinsi Bali dengan pusat. Jadi mereka membangun tanggul itu sudah memperkirakan kondisi tertinggi kejadian banjir bandang dari atas. Selain itu juga kita tahu kalau seandainya terjadi nih, langsung mudah-mudahan tidak. Jangan sampai. Sudah ada upaya pengurangan risiko dari atas. Dari tungkat Laga Waje itu sudah ada diterap, sehingga kalau itu terjadi, potensi bencana itu sudah makin berkurang ke bawah. Dan banjir tertinggi itu sudah kita perkirakan. Dan tidak akan menjadikan banjir di wilayah. Mudah-mudahan tidak. Beberapa kali ada hujan lebat. Biasanya itu udah penuh itu. Ya. Kemarin masih di bawah ini dia. Oke, artinya mitigasi dan pencegahan bencananya sudah dipikirkan matang-matang sejak dari awal sebelum Kalau pembangunan. Itu sudah ada, secara tata ruang baru boleh dikembangkan bersyarat. Oke, dan akhirnya sekarang boleh dikembangkan. Ya. Saya tanya sekarang ke Pak Kastawan, udah boleh nih Pak, momennya udah pas banget, tempatnya juga sangat luas, kemudian mitigasi bencananya sudah dipikirkan matang-matang. Nah, apa saja nih yang akan dibangun di sana? Karena kan tinggal dibangun nih sekarang, Pak. Betul. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali, kebetulan namanya mungkin Satkerti ya. Jadi kawasan Pusat Kebudayaan Bali Satkerti itu meliputi area seluas 337 hektar. Dan di dalam kawasan itu nanti kita ada 3 zona. Yang pertama itu zona inti seluas kurang lebih 42 hektar, lalu ada zona penunjang seluas sekitar 90 hektar, lalu ada zona penyangga sekitar 205 hektar. Nah, di dalam zona inti itu tentu seperti tadi terkait dengan visi Bapak Gubernur Bali, Nangun Satkerti Loka Bali melalui program Semesta Berencana ya, menuju kalau sekarang dalam Bali Era Baru. Iya. Karena sudah memasuki tidak lagi ya dalam Bali Era Baru. Nah, ada beberapa misi kita, ada 22 misi yang diturunkan dari visi. Nah, itu misi nomor 10 tentang memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan pelindungan, pembinaan, pemanfaatan, pengembangan ya, adat, agama, tradisi, seni dan budaya. Nah, dari misi itu kita coba transformasikan ke dalam rancangan baik secara makro kawasan, meso itu rancang kotaknya. Jadi kita anggap kawasan itu nanti sebagai satu kota kecil ya, satelit, lalu sampai dengan bangunan. Nah, itu tentu dari konsep besar ya. Kebetulan kita Tirta Amerta Jagat Hita Loka Bali. Jadi tentang pemutaran ya Kesiranawa, jadi samudra untuk mendapatkan Tirta Amerta tadi sesuai dengan tujuan yaitu mensejahterakan Jagat Hita. Nah, tentu di zona inti itu nanti berbagai fasilitas yang terkait dengan Jana Kerti, penyucian manusianya, lalu Atma Kerti, penyucian jiwa, lalu Jagat Kerti juga ada Segara Kerti, Danu Kerti, ya, dan Wana Kertinya. Nah, yang di zona penyangga itu Wana Kerti, ada hutan, nanti di dalam hutan itu ada botanical garden. Di dalamnya berbagai tentu tanaman endemik Bali ya, terutama untuk upakara, ya, ya betul, untuk usada juga. Nah, ini semuanya ada, sehingga
tujuan besar bahwa kita mengembalikan autentisitas ya, genuine Bali, baik itu alam, budaya dan keramanya tentunya ya akan diwujudkan di dalam pusat kebudayaan, kawasan pusat kebudayaan Bali. Nah, lalu ada selain itu di zona penyangga ada juga estuary dam. Nah, kebetulan estuary dam ini tahun ini rencana udah tender di kementerian ya. Nah, itu nanti ada embung yang tadi disampaikan bahwa dari hulu udah diterap sehingga secara mitigasi sudah meminimalisir. Ya, mungkin bencana yang dikhawatirkan oleh sebagian besar masyarakat Bali, tapi semua tentu dalam kajian akademik semua udah dilakukan sehingga kita ya namanya juga manusia. Ya kita tidak tahu ya, kita bisa mengatur semuanya dengan rekayasa engineering. Jadi itu tentu ya kembali kepada Sang Hyang Widiwasa ya, kita melakukan yang terbaik untuk kita semua. Terus di zona inti itu banyak museum nanti. Ada Museum Wastra Bali tadi Bu Gop juga. Jadi tematiknya tematik ya. Nanti kita bahas ya Bunda ya, karena kan Bunda PKK juga menggerakkan, sebagai Ketua PKK dan Dekranasda juga menggerakkan UMKM Bali melalui KAIN. Lalu ada Museum Aksara, Museum Arsitektur Tradisional Bali, ada Museum Raja-Raja Bali, lalu ada museum tentang pengupal jiwa, ada subak, ada bendege, dan tak ketinggalan juga ya tentu kalau di Taman Budaya Art Center yang kita di Abian Kapas banyak performance art, tentu di sana ada juga untuk pertunjukan panggung banyak ya, ada panggung yang utama itu sampai kisar untuk menampung sekitar 15.000. Wow. Nah, itu besar banget nih. 2 kali lipat. 2 kali lipat dari center 7.000. Iya. 7.000, oke. Lalu ada yang semi tertutup. Dan yang untuk promotion juga ada untuk ekspor dan mais juga. Nah, tentu selain itu di zona penunjang ada juga berbagai fasilitas seperti marina. Ada juga ya untuk akomodasi, karena kita selain sebagai kawasan pusat kebudayaan Bali yang mana tadi Ibu Gop juga bilang bahwa jangan diartikan kita memusatkan kebudayaan itu, tetapi apa tonggak-tonggak ya adiluhung kebudayaan di masing kabupaten kota itu kita ada seperti showcase, kita buat showcase untuk budaya Bali. Nah, itu nanti kalau untuk lebih lanjutnya dari pusat kebudayaan itulah bisa didiseminasi, disebarkan menuju di mana kebudayaan itu berada secara lokus lokal jenisnya. Sekaligus gitu. jadi pintu masuk awal ya betul, ini, karena kan showcase, betul. jadi kita tahu nih, oh ini kebudayaan ini dari sini nih, jadi bisa dilanjutkan. Dan saya lihat tidak hanya sekedar bangunan atau infrastruktur, tapi ada rohnya. Betul. Karena kan mengintisarikan pemulihan terhadap manusia, alam, bahkan terhadap atma Kerti. Ya, jadi bisa dikatakan pemerintah Provinsi Bali ini mengutamakan 3 tadi, alam, kemudian manusia dan juga kebudayaan menjadi satu nih, tidak hanya pusat kebudayaan, tapi apa ya, pusat konsep-konsep baik yang ada di Bali. Nanti kita akan bertanya kepada Bunda nih, tadi dikatakan ada Museum Wastra, kemudian juga banyak tempat-tempat yang bisa dijadikan ajang perhelatan budaya dan penampilan-penampilan seni lainnya. Kita akan istirahat sejenak, Bapak dan Ibu. Nanti kita akan kembali lagi di TVRI Bali dalam program Bahtera, masih bersama saya. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bahtera dan kita masih membahas mengenai pusat kebudayaan Bali ini yang bisa menjadi showcase atau tempat di mana berkumpulnya
kebudayaan-kebudayaan Bali dan bisa menjadi pintu gerbang untuk bisa melihat Bali lebih luas lagi. Saya sekarang ingin ke Pak Arce. Ini pembangunannya tidak di Denpasar nih Pak, tidak di Badung yang selama ini menjadi pusat pembangunan di Provinsi Bali. Sekarang akan bergeser, tujuannya tentu untuk pemerataan pembangunan. Nah, seperti apa nantinya sinergitas yang akan dibangun dengan daerah-daerah lainnya, termasuk dengan daerah Denpasar dan Badung nih yang saat ini menjadi pusat pembangunan? Pusat Kebudayaan Bali ini salah satu contoh pengembangan kawasan terpadu yang dia diharapkan menjadi generator penggerak perkembangan ekonomi wilayah, terutama Bali Timur. Itu secara prinsip sebenarnya ingin diharapkan sehingga bisa mengurangi ketimpangan wilayah. Tapi uniknya pengembangan pusat kebudayaan Bali, jiwanya kebudayaan ini juga menyangkut pengembangan ekonomi, sekaligus juga mengembalikan lingkungan yang rusak. Ini ada 3 dijawab sekaligus sehingga rasanya susah ini kalau kita tidak lakukan ini, nggak akan bisa terbengkelai karena ini 300 hektar ini kawasan yang tidak jelas kepemilikannya dan sebagainya. Sehingga sekarang kenapa diambil 300 itu karena yang rusaknya itu. Jadi kalau orang mau jual tanah nggak bisa. Karena nggak ketemu tanahnya. Tidak punya nilai ekonomis juga ya? Dan banyak kubangan itu pada saat pembebasan lahan juga pemerintah banyak debat dengan ini karena tanah yang berupa kubangan itu nggak bisa dibeli, nggak ada tanah itu. Itu kubangan gitu. Tapi akhirnya kita ada pendampingan segala macam bahwa ini sama karena nasibnya sama. Karena kalau terjadi aliran pasir lagi turun, kubangannya berubah. Batas-batas tanahnya juga berubah gitu ya. Karena ketidakjelasan itu sehingga diambil Pak Gubernur, ini harus diambil semua. Diambil semua sehingga keluarlah 336 hektar tadi. Ada pemukiman Desa Tangkas di tengahnya, itu tidak termasuk di Penlokan. Nah, sekarang karena ini mengembangkan sebuah kawasan, gimana dia connectingnya dengan yang lain? Kan ini gimana caranya ke sana gitu, jauh. Nah, ini masuk ke dalam konsep pembangunan Bali, tata ruang Bali dan konsep master plan transportasi Bali. Ini kan membangun pusat kebudayaan Bali nggak bisa 1 tahun 2 tahun, ini pasti jangka menengah ini, 5 tahun, 10 tahun. Nanti ke depan memang dia akan terkoneksi dengan angkutan massal. Jadi dari bandara, nanti kita juga dalam ini Pak Gubernur juga sedang menggagas ini tentang karena pariwisata kita itu lemahnya di angkutan massal. Baru turun dari bandara mau ke Ubud itu bisa 2 jam. Kena macet Tadi saya kena macet hampir telat ke sini. Saya tadi ke Kelungkung nyangkut di Padanggala. Waduh. Jadi kita nanti akan kembangkan itu, terutama nanti akan dilayani oleh bus atau kereta. Yang merupakan transportasi massal ya. Dan di dalam zona inti itu sudah didesain, ada jembatan yang sekarang dibangun, di bawahnya itu akan ada semacam stasiun hub untuk kereta. Jadi akan ada kereta dari Sanur nanti atau dari Ubud masuk ke sana, tinggal berjalan di sana dalam satu kawasan itu. Info menarik baru nih Pak, mau ada kereta juga ya. Kita tunggu nanti seperti apa proses kelanjutan. Di titik nanti kereta itu mereka naik ke atas jalan 400 meter ke selatan ke utara itu. Jadi kawasan akan dikembangkan yang walkway dan hijau. Nanti ada shuttle elektrik di dalamnya dan sebagainya. Nah kemudian masuk ke selatan itu tadi sampaikan ada marina. Marina ada nanti ada pelabuhan Marina dan Marina kita ini untuk menangkap kapal-kapal pesiar, kapal yacht kecil untuk hub wisata keliling Bali atau Indonesia Timur. Jadi itu nanti ininya, termasuk juga pintu gerbang ke Nusa Penida. Jadi bisa menjadi hub juga melalui transportasi laut, kemudian darat juga Pak ya di pusat kebudayaan. Tapi uniknya kan dia intinya dia jiwanya itu budayaan. Jadi apa bedanya dengan Nusa Dua misalnya gitu. Nusa Dua tuh akomodasi yang dijual, budayanya diinsert, disewa. Kalau di sini budayanya intinya seniman budayawannya inklusif sebagai pelaku. Dia akan dikembangkan live. Aktivitasnya live di sana semua, live dengan museum dan apa aktivitasnya ini yang membedakan. Iya, ini juga kesempatan besar untuk para seniman-seniman Bali yang mungkin awalnya tidur atau tidak ada tempat. Ini rumahnya, workshopnya. Untuk bisa mengaktualisasikan dan yang paling ini seninya. Tidak hanya Bali,
dia akan menjadi hub kreatif industri kreatif Nusantara. Kita menjadi pintu gerbang jualan orang-orang termasuk dunia nanti. Ibu suka fashion show, fashion show dunia bisa di sini lebih nanti. visioner lagi ya, tidak hanya Fashion show provinsi apa, tiap tahun, tiap minggu Ibu acaranya beda-beda. Nanti ditunggu nih, ini Bunda eksistensi dan karya-karya Bunda dalam ya mengedukasi, membimbing para desainer dan juga seniman-seniman Bali. Saya ingin ke Pak Kastawan sekarang nih Pak. Kebudayaan Bali kemudian bisa menjadi hub juga, tidak hanya Bali Pak, bahkan nasional maupun internasional menjadi showcase lah. Seperti apa Bapak melihatnya dan apa saja yang bisa mengakomodir keinginan atau visi dari pemerintah Provinsi Bali untuk menjadikan pusat kebudayaan menjadi sebuah showcase yang besar begitu Pak. Betul. Jadi sangat menarik ya. Jadi di dalam kawasan pusat kebudayaan Bali ini dengan konsep Padma Buana ya, bahwa Bali itu sebagai pusat peradaban dunia. Jadi kita coba think locally, act globally. Jadi kalau sebelumnya mungkin think globally, act locally. Tapi sekarang kita balik nih. Kita angkat yang uniqueness dari Bali untuk kita tunjukkan kepada dunia. Misalnya Bunda juga waktu ini misalnya kain endek dipakai oleh Christian Dior. Nah itu adalah salah satu lokalitas kita yang udah masuk di dunia internasional. Nah nanti di pusat kebudayaan Bali ini ya banyak fasilitas yang menjadi wahana untuk bagaimana kita lokalitas itu kita tunjukkan buat wisatawan mancanegara yang khususnya datang ke Bali, sehingga dari mereka sebagai apa ya endorse nanti kepada dunia seluruhnya untuk bahwa Bali itu ya punya sesuatu yang berkelas ya. Berkelas internasional ya. Ya, betul. Seperti itu. Terkait dengan proses pembelajaran budaya Bali, di situ akan ada banyak museum ya. Betul. Pak, ya akan seperti apa museumnya? Apakah bisa memang dikunjungi oleh siswa mungkin atau masyarakat sehari-harinya untuk bisa belajar atau mempelajari budaya Bali di sana, Pak? Iya, betul. Nah, tadi kawasan. Ketika kita compare dengan kawasan sejenis tempat lain dan Bali punya sesuatu yang memang budayanya adiluhung ya. Nah, budaya adiluhung itu tentu akan menjadi sesuatu yang mesti kita lanjutkan dari generasi ke generasi. Nah, generasi muda khususnya itu mesti datang ke sana ya. Nah, tentu dengan fasilitas meskipun museum, tetapi udah technological base. Dia bisa pakai imersif, pakai virtual reality, jadi tidak lagi seperti museum masa lampau yang hanya benda mati, tapi kini bagaimana kita bisa berinteraksi dengan warisan kebudayaan itu dalam ya tentu sesuatu terkini ya untuk milenial misalnya dengan web atau internet base ya, digital base ya. Oke, pusat kebudayaan Bali, tapi teknologi-teknologi yang digunakan dalamnya sudah visioner dan menggunakan teknologi terkini begitu ya. Kombinasi antara ya kebudayaan tradisional dan juga modern begitu ya, Pak Kastawan. Betul. Jadi kita punya satu filosofi atau Trismaya. Jadi Atita itu masa lalu, Wartamana itu masa kini, dan Anagata itu masa depan. Masa lalu yang baik kita tunjukkan buat generasi kita bahwa leluhur kita dulu juga punya sesuatu yang baik yang bisa kita lanjutkan ya kan, pakai, dan bagaimana hidup kini itu untuk memprediksi masa depan dengan apa yang dilakukan oleh leluhur kita. Nah, di museum nanti kita bisa pelajari sehingga tidak hanya museum seperti masa lalu tapi juga masa kini. Bahkan mungkin ke depan ya kayak metaverse ya. Nah, itu sesuatu yang orang tidak bisa secara kasar tapi sudah juga bisa nanti kita ya tunjukkan di dalam kawasan pusat kebudayaan Bali. Saya juga penasaran, tadi ada tempat pertunjukan yang bisa menampung 15.000 orang. Iya, betul. Itu akan seperti apa? Apakah juga menggunakan teknologi atau seperti apa, betul. Pak? Nah, kebetulan untuk panggung terbuka utama, ini karena ini kan sebenarnya bagaimana kita melanjutkan juga taman budaya yang di Denpasar, tidak menghilangkan tetapi atau mereplace, tetapi bagaimana di kawasan pusat kebudayaan Bali ini menjadi kelanjutan tetapi dalam satu warna yang kekinian. Jadi mengadop
perkembangan teknologi, perkembangan segalanya untuk bisa ditampilkan buat seluruh generasi. Nah, di panggung terbuka utama itu nanti itu mungkin kalau sekarang banyak di negara-negara luar, bagaimana kalau di panggung sebelumnya dia impact-nya 2 dimension, kalau di sini udah 3D, dia pakai hidrolik, pakai macam, jadi ada sling. Kalau penarinya terbang ya bisa terbang, kita siapin untuk slingnya, sehingga upgrade dari taman budaya sebelumnya yang masih konvensional dan tradition gitu, seperti itu. Oke, selain yang 15.000 dengan kecanggihan teknologi yang digunakan, ini saya juga udah nggak sabar nanti ini melihat apa saja pertunjukan-pertunjukan yang bisa kita lihat di sana. Kan tadi bisa sabar. Tapi ini jangka menengah ya Bunda ya, jadi masih harus sabar lagi. Selain panggung terbuka yang bisa menampung 15.000 orang penonton tadi, adakah tempat-tempat lain yang bisa dijadikan tempat sebagai pertunjukan, Pak Kastawan? Banyak sekali. Jadi ada plazanya yang banyak nanti. Jadi kita tidak hanya membangun bangunan fisik, tapi juga ruang-ruang terbuka. Saya pikir Bali mesti banyak ruang terbukanya. Jadi di sana dengan komposisi 60% 40 ya. Jadi kalau kita di Bali kan untuk mendapatkan keharmonisan itu, balancing dengan lingkungan alam semesta ya minimal 60% ruang terbukanya terjaga gitu. Nah, di sana tentu kita lengkapi dengan plaza-plaza sehingga para seniman bisa tidak hanya di ruang dalam gitu. Meskipun panggung juga banyak ya. Selain panggung terbuka utama juga ada yang semi, sekitar 2.000, dan juga ada indoor. Kita juga punya proscenium. Kita punya juga auditorium Bung Karno yang nanti ada teater, ada opera juga. Ya, jadi bisa dipilih mana saja yang mau sesuai dengan konsep pertunjukannya. Mau yang konsepnya lebih kecil atau private bisa. Kemudian ada yang indoor, bisa outdoor. Bahkan banyak juga yang bisa mengundang penonton. Untuk latihan juga ada, black box ada. Black box seperti apa Pak Kastawan? Itu ruang-ruang untuk seniman ya, terutama untuk seniman teater. Jadi perlu ruang-ruang yang lebih kecil untuk pertunjukan itu. Sehingga ya di sana juga kita sediakan. Jadi tidak besar black box-nya, sehingga ada komunitas seniman ini bisa memakai gitu. Untuk itu. Saya juga bisa membayangkan komunitas-komunitas yang mungkin belum besar, pertunjukannya bisa memanfaatkan hal tersebut. Bahkan dari siswa SMA barangkali bisa melakukan teater di sana, dan profesional-profesional seniman lainnya juga bisa menggunakan di sana. Ibaratnya tinggal tunjuk mana bisa digunakan gitu ya. Oke, kita akan istirahat sejenak. Nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai Pusat Kebudayaan Bali ini, pemirsa. Anda jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bali. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Ya pemirsa, kita memasuki segmen terakhir dalam Bahtera, tapi setelah dijelaskan oleh Pak Kastawan, saya justru tambah penasaran seperti pengen apa. Nambah waktu. Pengen nambah waktu karena penasaran Bunda, itu kok saya siapa tahu bisa tampil di sana juga kan. Dan untuk biar ada gambaran, visualisasinya akan seperti apa sih bangunan di sana, mungkin boleh dibocorkan sedikit Pak master plan-nya atau desainnya kepada saya dan juga pemirsa. Nanti seperti apa sih bangunan-bangunan yang akan ada di sana dan bisa dimanfaatkan nantinya oleh para seniman. Boleh ke kamera ditunjukkan gambarnya Pak. Jadi salah satu ini, jadi kalau di Taman Budaya Art Center ada Arda Chandra ya. Kalau di sini nanti kita punya konsep Surya Chandra. Jadi ada candi di tengah ya, Kori ya, itu setinggi 36 meter. Tinggi banget. Kalau sekarang gerbang di sana tingginya 26 meter. Candi Bentar masuk kawasan. Nah, 36 meter candi itu
di badan candi bisa seniman juga berdiri. Kalau sekarang kan harus melewati candi keluar dulu. Kalau di sini sehingga bisa kolosal dia, bisa di atas, bisa di bawah gitu. Jadi penontonnya, pemainnya. Penonton juga di belakang bisa menikmati lebih luas, lebih leluasa. Nah nanti di stage ada hidrolik, ada naik turun bisa. Lalu di antar bangunan ini ada sling yang bisa nanti misalnya kalau Anoman misalnya ya terbang pakai sling, ya benar-benar. Nah itu, Surya maknanya itu bahwa panggung yang di timur dari arah timur kita pagi hari bisa mentas. Kalau di Art Center pagi kan enggak, hanya malam hari. Sedangkan di sisi baratnya itu malam hari yang lebih lebar dari, di bawahnya itu ada UMKM Center, ada juga pusat-pusat ya tenan untuk food court dan sebagainya. Nah ini upgrade dari Art de Chandra ya. Jadi kita mesti buat yang lebih gini sehingga ya tentu setiap zaman itu ada peningkatan-peningkatan. Nah itu yang kita coba lakukan untuk lebih memberi warna baru di dalam kasanah ya peradaban ya. Khususnya Bali era baru ini. Kalau Niki yang paling besar Bapak, kapasitas penontonnya? Iya betul. Itu yang tadi 15.000 penonton. Nanti juga kita review kembali. Karena kan kalau kita di arsitek optimum daripada bagaimana jarak penonton bisa ngelihat pemain biar efektif, tidak terlalu kecil. Dan juga ada LED di kiri kanan semua. Nah itu dan sound system yang lebih baik tata. Gitu. Kalau saya membayangkan seniman Bali ini kan kalau di Bali belum pernah ditonton oleh penonton sebanyak itu ya Bunda. Yang paling banyak yang pernah ada di Bali kan 7.000 ya, kalau kurang lebih ya bisa digambarkan dengan berbagai teknologi. Ini suatu pemercik atau trigger ya buat seniman dari sekarang nih latihannya atau bisa saya mau ngapain sih dalam beberapa tahun ke depan karena udah ada wadahnya yang bisa kita gunakan. Termasuk juga untuk seniman-seniman yang ada di Bali ya Bunda. Makanya Ibu gregetan siapkan diri siapkan diri dari sekarang. Karena kalau tidak Chandra, jadi pemerintah sudah membuatkan wahana, membuatkan wadah itu jangan sampai kita jadi penonton. Karena kita tidak siap untuk itu. Jadi karenanya pemerintah membuat ya anak-anak, para seniman, yuk siapkan diri sehingga kita bisa mengisi di situ. Jadi tujuan pemerintah tercapai. Di situ juga untuk apa? Menampilkan karya-karya fenomenal dari para seniman kita. Tapi juga melatih, meregenerasi, itu tempatnya. Jadi di situ menggeliatnya kreativitasnya para seniman, juga menggeliatnya perekonomian gitu kan. Nah di situ yang Ibu lihat adalah tempat untuk anak Bali harus terpancang kuat di akarnya pada tradisi, tetapi mengejar kemajuan sesuai perkembangan zaman. Jadi disediakan sudah panggung-panggung yang berteknologi tinggi, ya kan? Tetapi pementasan yang ditampilkan adalah karya-karya yang mesti kita lestarikan, plus pengembangannya. Itu siapkan diri. Begitu juga nanti akan ada Bapak Kaston belum lengkap menyampaikan itu ada nanti ini Bapak coba nggak cukup waktu yang beristirahat ke Pak Kaston lagi nih Bapak. Bali Convention Center. Bali Convention Center. Iya, itu kan keren juga. Betul. Jangan hanya Jakarta yang punya, Bali harus punya. Betul. Ada Bali Expo. Nah, di situ tidak hanya seniman saja, para UMKM kita, para pengrajin kita. Jadi makanya siapkan kualitas produk kita, kemampuan dan daya entrepreneur kita sebagai seorang entrepreneur itu manajemen. Jadi kita harus ikut perkembangan dari keilmuannya, kita isi diri kita supaya mantap nanti mengisi di situ. Sehingga nanti di Bali Expo, Bali Convention Center itu Bali tidak hanya memajang produk-produknya, memperkenalkan kepada dunia produk asli buatan Bali, tetapi menjadi super hub untuk karya-karya kerajinan nasional. Karena kalau pasarnya disediakan, daerah-daerah akan hidup kembali. Tetapi kalau industrinya seperti sekarang ada kecenderungan industri tenunnya, tradisionalnya itu diambil dan dibawa ke satu tempat. Daerah lain akan mati. Banyak yang akan dipalsu, ditiru. NTT misalnya sudah mengeluh kainnya banyak ditenun di luar, Palembang dipalsu-palsu, di print-print, termasuk Bali. Nah nanti jangan sampai seperti itu.
perdagangannya yang dipusatkan. Bali mestinya siap untuk menjadi itu, ya kan? Bali, silakan karena kita daerah tujuan wisata, bayarnya akan datang ke Bali, kerajinannya juga dari seluruh Indonesia datang, sehingga saudara kita yang di daerah lain, oh Bali udah menjual produk kita, kita tinggal nenun, bikin yang baik supaya laku di Bali. Nah kan begitu. Jadi Bali ketika membangun fasilitas infrastrukturnya tidak hanya memikirkan kepentingan rakyat Bali, masyarakat Bali, tetapi masyarakat Bali yang utama, tetapi juga memikirkan bagaimana saudara kita yang lain dapat berkembang, dapat sejahtera karena Bali melakukan tugas dan kewajibannya. Gitu. Makanya mental masyarakat Bali ini harus disiapkan juga, Bunda. Tidak hanya tidak fisik. Nah, makanya pembangunan Bapak bilang kan skala nih skala. Skalanya pembangunan fisik. Yang ininya rohani kita, jana kertinya, atma kertinya kan begitu. Jadi pembangunannya menyeluruh. Pokoknya sudah mimpi dah kapan kita sampai di situ ya. Semoga cepat terwujud, semoga cepat jadi dan bisa digunakan langsung. Sandra tahu nggak Pak Kastawan, Bapak Arce itu Pak Kastawan terutama sampai beliau nggak sempat cukur rambut. Atau sedang kau nih, saya sudah bisa menyelesaikan tugas ini untuk masyarakat Bali, baru saya potong rambut. Gitu Pak ya. Rambut beliau lebih panjang dari rambut. Oke, sekarang kita mungkin ke Pak Arce nih Pak. Kan sudah perencanaannya sudah matang, mitigasinya juga sudah matang. Rencana kedepannya akan seperti apa? Apakah ada pematangan lebih lanjut? Kemudian apakah ada perbaikan dari segi konsep terkait dengan pusat kebudayaan Bali dan tonggak peradaban Bali lainnya, Pak? Ya, kalau dari pusat kebudayaan Bali tentunya ini kan kita terus akan wujudkan secara bertahap. Tentunya pemerintah provinsi tidak bisa sendiri, dia harus bekerja sama dengan pihak lain. Makanya untuk mengelola kawasan sebesar ini itu akan sudah dibentuk ini Perseroda khusus BUMD khusus. Ini nanti, instansi yang akan mengelola? Bukan, BUMD. Ada Perseroda, perusahaan daerah baru. Perseroda, dan dalam minggu-minggu ini mungkin akan dipersiapkan penyerahan asetnya. Nanti mereka yang akan mengelola sehingga lebih profesional. Kalau diserahkan ke OPD nggak bisa, kurang lincah ininya, karena dia harus bekerja sama dengan pihak lain dan ini sebagainya. Perseroan daerahnya akan lebih fokus untuk mengelola kawasan ini ya. Nah tentunya tidak hanya itu di zona inti saja, di zona penunjang, karena pusat kebudayaan Bali ini harus mandiri, tidak membebani keuangan daerah. Dia harus bisa memberikan mandiri dan memberikan multiplier perkembangan ekonomi ke yang lainnya. Harapannya dikelola secara profesional dan efeknya bisa dirasakan oleh masyarakat secara ekonomi. Sekarang Bunda sebagai penutup boleh disampaikan ajakan barangkali atau beliau mestinya sebagai pengingat buat para seniman dan masyarakat Bali. Boleh. Silakan Pak Kastawan. Nanti Bunda boleh menambahkan dan juga Pak Arce. Untuk masyarakat Bali. Jadi mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mendukung. Kalau tidak dengan tenaga tetapi dengan doa. Jadi kawasan pusat kebudayaan Bali ini adalah suatu tonggak bagaimana kita mengembalikan kebudayaan Bali yang luar biasa yang kita warisi. Karena dalam konteks kekinian tentu berbagai pengaruh sehingga kebudayaan itu tidak mengalami distorsi dan tentu mengurangi komodifikasinya. Nah, tentu dengan inklusif bagaimana pusat kebudayaan Bali itu dikembangkan secara inklusif, seharusnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, gitu. Baik, saya juga ikut berdoa Pak, pusat kebudayaan ini segera terwujud, kemudian bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh masyarakat. Betul. Terima kasih banyak sudah. Ada satu hal yang sangat pusat kebudayaan Bali ini adalah milik pemerintah Provinsi Bali. Selama ini kan kita Bali sebagai daerah pariwisata, tapi pemerintah nggak punya apa-apa. Ini kebanggaan. Ini milik pemerintah Bali dan masyarakat Bali. Betul. Oke, jadi itu juga harus disadari oleh masyarakat bahwa ini milik kita sebagai masyarakat Bali, begitu ya. Terima kasih obrolan yang sangat menyenangkan dan sangat visioner. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama, terutama demi kebudayaan Bali ini dapat terwujud dan bisa menjadi sebuah showcase yang bertaraf internasional yang ada di Kabupaten Klungkung ini. Terima kasih Bunda.
Sama-sama, Arce Chandra. dan juga Pak Kastawan. Terima kasih pemirsa Anda sudah menyaksikan Bahtera yang obrolan kita sangat menarik. Semoga bisa dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat Bali. Saya Chandra Kardana, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.